Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Paulina Haryanja, NIM 2271476248. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu pertemuan 1 konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap kualitas pembelajaran semakin meningkat. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dalam hal masalah yang ingin teliti. Misalnya, minat belajar siswa yang rendah, kesulitan dalam memahami konsep abstrak, atau terbatasnya akses terhadap teknologi dan pembelajaran. Salah satu tujuan umum, misalnya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Secara khusus, materi ini akan menjawab pertanyaan penelitian, misalnya, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika di tingkat SMP. Materi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, misalnya, pengembangan model pembelajaran yang lebih efektif, penyusunan kebijakan pendidikan yang relevan, dan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Konsep psikologi, etimologi, dan terminologi. Konsep psikologi. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologis, ilmu ini termasuk psikologi khusus, karena psikologis perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Etimologi. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani psi dan logos. Psi artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Sebagai salah satu bidang dari psikologi dan sebagai ilmu psikologi perkembangan memiliki teori-teori yang ada sampai sekarang dan digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami perubahan tingkah laku manusia sesuai dengan perubahan waktu dan zaman. Terminologi. Secara terminologi atau menurut istilah pengetahuannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa manusia, hakikatnya, asal-usulnya, proses bekerjanya, dan akibat yang ditimbulkannya. Psikologi dapat juga diartikan pula dengan ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Dalam literatur psikologi, pada umumnya para ahli ilmu ini berpendapat bahwa penentu perilaku utama manusia dan corak kepribadian adalah keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan. Psikologi memberikan sumbangan terhadap pendidikan karena subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Psikologi memberikan wawasan bagaimana memahami perilaku individu, proses pendidikan, serta bagaimana membantu individu agar dapat berkembang optimal. Contohnya, perspektif biologi, perspektif behaviorisme, perspektif kognitif, perspektif humanistik. Perkembangan sebagai cabang psikologi. Secara umum, perkembangan diartikan sebagai salah satu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan. Seseorang bila ditinjau dari perubahan progresif dan sistematif dalam dirinya. Sedikitnya ada 4 istilah yang berdekatan bahwa saling terkait pengertiannya dengan istilah perkembangan atau development, pertumbuhan atau growth, yakni perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua, kematangan atau maturation, yaitu perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya.
Yang ketiga ada belajar atau learning, yakni perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, latihan atau exercise, yaitu perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus, karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Menurut beberapa para ahli, ada beberapa fase dan periodisasi psikologi perkembangan individu, yaitu periodisasi yang berdasar biologis. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan ini didasarkan kepada keadaan atau biologis tertentu. Yang kedua, periodisasi yang berdasar psikologis. Yang ketiga, periodisasi yang berdasar didaktis. Manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan mempelajari psikologi, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip mengenai tingkah laku manusia. Untuk memahami diri kita sendiri dengan mempelajari psikologi, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan, perasaan, kehendak, maupun tingkah laku lainnya. Ada beberapa manfaat mempelajari psikologi perkembangan, di antaranya yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. Kesimpulan, pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Dalam hal ini tentu saja diperlukan adanya pendidik yang profesional, terutama guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah serta dosen di perguruan tinggi. Dengan bekal pengetahuan, psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai dengan tidak dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Soal 1. Mengapa minat belajar siswa menjadi salah satu masalah yang perlu diteliti dalam konteks pembelajaran? 2. Apa pengertian psikologi perkembangan dan apa yang membedakannya dari cabang psikologi lainnya? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dinamika perilaku manusia dalam psikologi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?